Skoliosis bisa sembuh dengan olahraga nggak ya, Dok? Soalnya aku takut operasi. Wah, Oke. takut operasi dong. Halo, selamat datang di Tanya Dok. Jumpa kembali bersama saya Nita Liana dalam konten yang akan menjawab segala rasa penasaran Sobat Sehat tentang dunia kesehatan. Karena beraneka rasa penasaran akan terjawab hanya di Tanya Dok. Di samping saya sudah hadir seorang dokter spesialis ortopedi konsultan tulang belakang yang tentunya sehat nih, kayaknya ganteng banget ya hari ini. Langsung saja kita sapa Dokter Pedi SPOTK Spine. Halo dokter, ketemu lagi. Halo Mbak Nita. Seneng banget dokter, hari ini kita akan siap ya untuk ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan hebat dari anak-anak. Siap. Berapapun pertanyaannya siap dijawab ya dok? Siap. Oke, kalau gitu kita sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan seperti biasa berupa voice note. Kita jadikan satu di mana topiknya mengerucut seputar kesehatan umum pada tulang belakang. Langsung saja kita dengarkan pertanyaan pertama. Kalau pengobatan alternatif lebih bagus daripada ke dokter nggak sih? Wow, pertanyaan pertama sudah dibuka dengan pertanyaan yang berat, pengobatan alternatif. Gimana tuh dok? Oke. Nah, kalau kita bicara pengobatan alternatif ya itu kan banyak banget nih variasinya nih. Mulai dari ada yang sekedar diulut-ulut sampai kadang ada yang sampai udah membawa-bawa supranatural nih. Nah, permasalahannya lagi nih. Kalau kita di dunia medis, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus evidence based. Jadi harus ada bukti ilmiahnya. Nah, kalau yang alternatif ini kan susah kita buktikan nih secara evidence. Evidence itu artinya gini, dari penelitian dilakukan, misalnya pada 100 orang, sekian persen itu harus sembuh. Dan persentase ini mesti tinggi. Katakanlah misalnya, kalau dari 100% kita lakukan, 90 mesti sembuh nih, 10 nggak sembuh gitu. Tapi kalau misalnya yang tanpa evidence base, itu kan kita coba-coba nih, bisa sembuh, bisa enggak, syukur sembuh, syukur enggak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pengobatan alternatif itu nggak ada standarisasinya. Gitu. Standarisasi itu maksudnya gini, kalau sekarang kita ketemu skoliosis yang sudutnya 30 derajat, mau berobat ke saya, ke dokter spine lain di Indonesia, mau ke dokter spine di luar negeri, di Amerika, di Singapura, dimanapun, maka jawabannya akan sama. Kalau 30 derajat, kita akan lakukan A, B, C, D. Sekian derajat dilakukan A, B, C, D. Tapi kalau kita ke alternatif, jawabannya itu bisa bervariasi. Setiap ahli pengobatan alternatif itu akan berbeda-beda gitu. Yang satu jawab, kamu minum A, yang satu, kamu lakukan B, kamu ingin. Nah, jadi nggak ada standarisasinya gitu. Nah, yang ketiga kita ngomongin pengawasan. Yang kita tahu di Indonesia, yang namanya pengobatan alternatif, memang ada beberapa yang sudah mendapatkan izin dari Depkes. Tapi banyakan itu nggak dapat izin nih. Nah, yang nggak dapat izin ini nggak ada pengawasannya nih. Hati-hati nih, bener nggak treatment yang dianjurkan? Itu. Nah, saran saya sih ya, di zaman sekarang ini nih, yang segala sesuatu itu kita butuh evidence based, lebih baik berobat ke dokter deh. Yang memang bukti ilmiahnya ada, bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimanapun diperiksakan saja ke dokter spesialis ya dok. Saya rasa begitu. Karena gini tadi, yang dimaksud dengan berhasil itu kan subjektif nih, sangat relatif sifatnya. Kalau misalnya 30 derajat nih skoliosis nih, itu tanpa kita apa-apakan nggak tambah bengkok gitu. Kalau alternatif bisa dibilang, ini berhasil nih, nggak tambah bengkok nih. Padahal memang kalau kita biarkan nggak tambah bengkok gitu. Nah, itu yang tadi saya bilang, kita nggak punya standarisasi, kita nggak punya pengawasannya bagaimana segala itu nggak ada. Jadi kita nggak bisa menilai secara objektif. Oke, untuk pertanyaan pertama ini tergolong pertanyaan yang berat ya dok ya? Berat. Coba saya penasaran kalau pertanyaan kedua gimana? Silakan. Skoliosis bisa sembuh dengan olahraga nggak ya dok? Soalnya aku takut operasi. Wah, Oke. takut operasi dok. Ada pilihan nggak sih dok selain operasi? Oke, gini. Balik lagi ke sudut skoliosisnya. Kalau sudutnya berat, maka jawaban satu-satunya hanya operasi. Di atas 45 derajat, di atas 50 derajat, maka jawaban satu-satunya adalah operasi. Tapi kalau di bawah 45 derajat, maka olahraga akan sangat membantu. Membantu dalam hal satu, menjaga ototnya tetap kuat.
tetap lentur, mengurangi pegel-pegel, memperbaiki postur tubuh itu sangat penting. Jadi olahraga itu mesti dilakukan. Nah, sembuh dalam arti kata membuat tulang menjadi lurus itu nggak akan bisa. Tapi untuk mengurangi pegelnya, memperbaiki postur, memperbaiki keseimbangan itu akan sangat membantu. Tapi dok, sebetulnya saya bisa nih merasakan perasaannya adik-adik. Kenapa sih kok takut operasi? Karena mungkin kebayangnya bakal sakit. Kayak gitu dok. Sakit nggak dok? Sebenarnya sih, ya kalau takut operasi ya wajar ya. Ya semua orang kalau disuruh operasi pasti yang takut. Udah gede gitu. juga takut gitu ya. Kan adik-adik ya. Iya. Gitu. Nah gini, kalau takutnya karena sakit, saat ini jangan khawatir nih. Karena kita sudah punya berbagai macam obat-obatan dan alat-alat canggih nih untuk mengurangi rasa sakitnya. Bahkan kalau kita di Eka Hospital, penanganan nyeri pasca operasi itu dipimpin oleh dokter anestesi. Jadi dokter anestesi yang dokter bius, yang pasien sedang operasi saja bisa dibuat nggak sakit. Apalagi kalau misalnya hanya nyeri pasca operasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita punya alat yang namanya patient control analgesia. Itu ada alat khusus, mesin kecil, yang di dalamnya itu udah diisi obat. Nah, kemudian pasien diberikan mesin itu, ada tombol kecil untuk ditekan. Jadi ketika pasiennya merasa sakit, dia tinggal tekan tombol itu. Begitu tombol itu ditekan, dosis obat penghilang sakit tambahan itu akan masuk ke dalam tubuh. Nah, kalau zaman dahulu ya, kalau kita habis operasi kesakitan nih, kita mesti lapor dulu nih ke susternya. Susternya harus menelpon dokternya ngasih instruksi, kasih obat ABCD, susternya kemudian ngambil di apotik, kemudian baru dimasukin ke pasien. Nah, itu butuh waktu yang panjang. Nah, kalau dengan alat PCA ini, patient control analgesia ini, begitu ditekan, dosis langsung masuk. Sehingga sakitnya itu bisa ditekan menjadi sangat minimal. Yang pasti ada terus perkembangan di dunia kedokteran ini luar biasa ya dok ya. Tentunya nggak mungkin kayak zaman dulu banget, misalnya belum ada seperti sekarang. Tapi dok, cara menangani ketakutan anak-anak berarti gimana dok? Nah ini setiap anak berbeda-beda nih ya. Kita mesti bicara hati ke hati dengan orang tua, dengan anak. Kalau saya sih lebih senang biasanya saya bicara ada anaknya juga nih. Gitu. Jadi jangan cuma diajak ngobrol ya. gitu. Jadi kita mesti dengar juga dari sisi anaknya, ketakutannya itu apa gitu. Bimbangnya itu apa, khawatirnya apa. Ini penting banget dok, karena biasanya konsultasi dengan dokter adalah orang tuanya aja, anaknya nggak dibawa. Betul. Seringkali malah orang tuanya itu ketakutan, jangan sampai anaknya dengar gitu. Orang tuanya dulu yang takut sebenarnya orang tuanya dok. udah takut duluan. Iya. Gitu. Nah padahal kalau dari saya sih ya, saya butuh bicara dengan anaknya, karena pendekatan terhadap tiap anak itu berbeda-beda. Ada anak yang memang datang ke kita ini udah baca segala macam, udah pengetahuannya udah luas banget deh. Gitu, dia kadang bergabung sama komunitas skoliosis, jadi datang itu dia kadang yang mengarahkan orang tuanya, Oma kita mesti berobat ke dokter spine nih, saya punya skoliosis yang nanti saya perlu dioperasi begini gitu. Nah tapi satu pihak lain ada anak yang serba ketakutan, mau kita periksa saja, belum kita periksa begitu masuk ke kamar periksa udah nangis gitu. Nah itu pendekatannya tentu berbeda. Dan selama dokter praktek nih dengan pendekatan-pendekatan itu sejauh ini berhasil ya dok ya? So far sih nggak ada masalah sih. Keren banget, artinya anak-anak tuh yang penting dikasih pengertian aja, itu udah cukup untuk mereka. Betul. Selama ini mungkin kurangnya edukasi yang masuk ke mereka kali ya dok ya? Iya juga sih ya, karena mitos yang berkembang di masyarakat itu kan serem banget nih. Jangankan operasi skoliosis, operasi tulang belakang aja, begitu orang dengar, oh kemungkinan cuma 2, kalau nggak meninggal lumpuh. Gitu, padahal kenyataannya nggak begitu kan. Baik, kalau begitu kayaknya kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Silahkan. Pasang implan bisa kesambar petir nggak? Wow.